Selamat sore semua, dapat petunjuknya tentang ketika manusia itu lebih menakutkan dari lelembut, dari jin, setan. Bahkan manusia ini demi sesuap nasi ataupun demi jabatan, demi harta, kekuasaan dan sebagainya, dia itu rela mengorbankan orang lain atau menumbalkan orang lain. Jadi banyak sekali yang menghalalkan segala cara. Bahkan kita lihat sekarang ini, apalagi di Indonesia, banyak sekali nih orang jadi pejabat bukan untuk memakmurkan rakyatnya, tapi untuk memperkaya diri ataupun keluarganya. Ini yang kenapa Indonesia itu nggak semaju negara lain. Mungkin kalau kita hanya hidup di Jawa atau di Indonesia, kita nggak bakalan tahu bobroknya Indonesia itu seperti apa. Tapi kalau kita itu udah merantau misalnya ke Malaysia, ke Jepang, ke Korea, ke Hong Kong, kita akan melihat betapa pemerintahan Indonesia itu bobrok. Bahwa kenapa Indonesia itu rakyatnya nggak bisa semakmur negara lain. Apalagi dari pendapatan gaji yang terlalu rendah. Sedangkan Indonesia itu terkenal dengan kekayaan alamnya. Dan masih banyak seperti guru honorer malah nggak dapat gaji, ataupun gajinya tuh cuma 300.000 sebulan. Ini yang kenapa orang Jawa itu nggak jadi orang kaya ataupun jadi orang yang hebat di tanah Jawa sendiri. Karena itu ketika dia jadi pejabat bukan berpihak pada orangnya sendiri, tapi lebih mementingkan orang asing. Kenapa orang Tiongkok ataupun keturunan Arab, keturunan India, mereka lebih kaya daripada orang yang asli? Karena mereka benar-benar berusaha. Sedangkan orang Jawa sekarang mentok-mentoknya kalau udah paham spiritual, udah paham rohani, yang pertama dilakukan apa? Memperkaya diri. Sama seperti pejabat, bukan mengajarkan hal-hal yang baik. Kenapa aku mengkritik ini? Karena ternyata pondok pesantren itu mendapatkan suntikan darah dari pemerintah. Makanya banyak sekali orang yang mendirikan pondok pesantren. Tapi di pondok pesantren itulah jadi tempatnya sodomi, pelecehan seksual. Kalau aku bukan orang Jawa, lahir dan besar di Jawa, mungkin aku gitu gak bakalan mengeluarkan unek-unek atau pendapat atau fakta atau kebenaran yang terjadi di Pulau Jawa ini. Ada yang salah dengan Pulau Jawa, dengan Indonesia, tentang akhlak, tentang moral. Kalau dibilang religius, orang Indonesia itu banyak sekali agamanya, keyakinannya, tapi kelakuannya gak mencerminkan orang yang kenal Tuhan, gak mencerminkan orang yang tahu adab, moral, etika. Ini ketika masuk ke pondok bukan diajarkan bagaimana yang benar, tapi kalau yang salah ke pesantren yang gak benar malah jadi korban dari pelecehan seksual. Gak kira laki, gak kira perempuan. Bahkan di situ cara memberikan makan aja seperti ke orang yang gak tahu bagaimana memanusiakan manusia. Kalau mau melatih anak-anak itu sederhana ataupun punya akhlak moral yang baik, bukan dengan mengajarkan hal-hal seperti itu, anak-anak akan mengalami trauma. Makanya orang tua berpikir kalau anak nakal, anak bandel, kirim ke pondok pesantren, malah di sana itu jadi sarangnya anak-anak bandel, anak-anak nakal. Bukan anak-anak menjadi lebih baik lagi, malah di situ tambah nakalnya. Karena apa? Karena yaitu pondok pesantren hanya tahu ngajarin pakai buku. Makanya banyak kasus bully sampai meninggal.
Kalau aku bukan orang Jawa, lahir dan besar di Jawa, aku itu nggak bakalan ngeluarin unek-unek yang seperti ini. Tentang akhlak, tentang moral, tentang etika, tentang generasi yang akan datang. Beda dengan saya kayak generasi yang dulu. Kita diajari bener sama orang tua, dicontohkan bener. Enggak seperti orang tua zaman sekarang. Orang zaman sekarang asalkan anak dapat uang, entah bagaimana caranya, tetap didukung. Entah mau jadi ani-ani kayak, mau jadi simpanan kayak, ataupun jualan obat kayak, atau hal-hal jelek lainnya, didukung. Kenapa? Karena orang tua zaman sekarang hanya berpikiran tentang uang. Ini kenapa manusia itu lebih menakutkan daripada jin, setan, dan lembut dan sebagainya. Orang kalau sudah jahat, dibacakan ayat kursi aja gak mempan, dibacakan seluruh kitab itu sampai hafal aja gak mempan. Kenapa? Karena dia lebih menakutkan ini. Jadi untuk yang sekenek-kenek, yang supranatural dan sebagainya, itu orang hidup tuh lebih menakutkan daripada yang udah mati. Kalau kalian mau tahu, nah, apalagi kalau kalian ketemunya orang jahat, orang-orang yang misalnya kayak laki-laki mukono yang melorotin cewek sampai habis-habisan, habis itu ditinggal pergi. Begitu juga dengan perempuan juga banyak yang coba melorotin laki-laki habis itu tinggal pergi. Makanya hati-hati, boleh bermain perasaan tapi juga pakai logika. Saya juga seperti itu, saya hancur-hancuran hidupnya karena perasaan. Makanya sekarang saya lebih pakai logika. Agar apa? Agar hidupnya nggak merana. Capek perempuan itu kalau main perasaan, yang ada apa? Lebih penderitaan, sengsara, makan hati. Sama sore udah sampai jumpa.